Lanjut. Malam ini kita mengkaji tentang beriman pada hari kiamat dan pembahasan lebih spesifik tentang nikmat dan azab kubur, terutama pertanyaan malaikat di dalam kubur. Itu fokus kajian kita malam ini. Poin yang tadi paham ya? Saya lanjut. Kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri thumma na'imihi aw 'adzabihi? Bagaimana keyakinan engkau terkait pertanyaan di dalam kubur, lalu nikmat dan azab kubur kepada orang yang sudah di dalam barzakh itu? A'taqidu anna al-mayyita idza wudi'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi biqadri ma yufhamul khitab. Aku meyakini bahawa ketika mayit sudah diletakkan di dalam kuburnya, di liang lahat. Lahat itu Bapak Ibu bisa dua modelnya. Bisa di samping, bisa di tengah, lalu ditutup nanti. Kenapa bisa di samping, bisa di tengah? Ini melihat keadaan tanah. Kalau tanah tak bisa dibuat di samping, dia runtuh terus, buat di tengah, di bawah. Kalau bisa di samping, buat di samping. Jadi ini bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih sunnah, bukan. Tapi lihat keadaan tanah, kontur tanah, mana yang cocok untuk lahat dibuat. Sebab ada tanah, dia tak bisa ditebas di samping dia. Dia mesti yang di bawah saja. Maka buat di bawah. Bisa di sampingnya, buat sampingnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, tidak yang satu lebih sunnah dibanding yang lain, tapi karena kontur atau keadaan struktur tanah. Paham ya? Jadi nanti Bapak Ibu terus bertengkar. Ini lahatnya kok di bawah, kok tidak di samping? Tidak usah bertengkar masalah itu. Kenapa? Keduanya boleh, tetapi dihukumi oleh keadaan tanah. Apalagi di kita kadang ada tanah yang dia itu airnya keluar terus. Kita tak bisa pungkiri. Maka Bapak Ibu dulu di Arab, mereka mencari tanah pekuburan itu tanah yang punya struktur tertentu. Dia tidak keras, dia agak lembur. Makanya bakia itu dulu istilah untuk tanah yang cocok untuk sebagai struktur tanah untuk pekuburan. Lalu kemudian bakia itu terkenal dengan pekuburan yang ada di Madinah di dekat Masjid Nabawi. Sebenarnya bakia itu struktur tanah sama dengan kita, ada tanah liat, ada tanah sirtu dan segala macam. Ketika dia seperti tanah liat, kita sebut dengan tanah liat. Bakia itu begitu. Awalnya nama untuk istilah tanah cocok untuk pekuburan, lalu kemudian terkenal dengan nama tempat. Dan di kita juga banyak yang seperti itu. Lanjut, ketika sudah berada di dalam barzakh, ruh orang yang meninggal tadi dikembalikan kepada dia. Untuk dia bisa berdialog, ditanya oleh malaikat dan bisa menjawab. Wa yuridul jawabu tsumma yatihi malakan. Kemudian akan terjadi yarudul jawab, dia akan menjawab nanti pertanyaan malaikat. Lalu kemudian malaikat datang. Fa yas'alani, malaikat tadi akan bertanya kepada orang yang sudah dikubur tadi. An rabbihi wa nabiyhi, man rabbuka, tentang siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Wa an dinihi alladhi kana alaih, tentang agama yang dia pegang ketika di dunia, dia muslim atau tidak, Tuhannya Allah atau tidak. Wa anil faraid allati kana amruhu Allah taala bi adaiha, dan tentang perintah-perintah yang Allah suruh di dunia dia kerjakan atau tidak. Contoh, berimam dengan Al-Quran, bersaudara dengan muslim dan yang lain-lain. Fa in kana al-mayyitu min alladhina amanu wa 'amilus salihat ajaba 'anis su'ali bi taufiqillah ta'ala ahsana jawab. Kalau orang itu beriman kepada Allah, orang itu beramal saleh, dia akan menjawab dengan taufik dari Allah dengan jawaban terbaik. Dia akan jawab dengan benar, dia akan jawab dengan lurus, dengan mantap, dengan pasti, bila khaufin minhuma walattirab. Dia tak takut, dia tak gentar, dia tak ragu menjawab dua orang malaikat tadi. Fayakshifullahu an basarihi wa yaftahu lahu baban min abwabil jannah. Lalu Allah bukakan, terlihatlah oleh mata mereka pintu yang terhubung kepada surga, sehingga nampaklah dari situ kenikmatan, keindahan surga. Setelah ditanya oleh malaikat tadi, fayahza bin na'imil azim wa yuqalu lahu, sehingga dia kemudian mendapat nikmat yang besar
dan kemudian dikatakan oleh malaikat kepada dia, hadza jazaa'u man kana fi dunyahu 'ala siratal mustaqim. Ini balasan kepada orang ketika di dunia dia berada pada jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan tinggal seorang diri, datang malaikat berdua, dia akan bertanya. Ketika bertanya, ada orang yang takut, ada yang tak takut. Orang beriman beramal saleh, dia tak takut. Dia menjawab dengan pasti, dengan mantap. Dia akan menjawab dengan tegas, dengan jelas. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, dan seterusnya. Dan ketika mereka sudah bisa menjawab itu, akan dibukakan pintu surga, sehingga nampaklah oleh dia kenikmatan surga. Sehingga terasalah oleh dia kesegaran, kesejukan yang berasal dari surga. AC kita ini hidup tidak? Anggap pintu itu dibuka. Orang yang berdiri depan pintu merasa sejuk atau tidak? Begitulah kira-kira gambarannya. Dia berada di kubur, tak berada di surga, tapi kenikmatan surga berupa rasa nyaman, rasa sejuk, harumnya terasa, terangnya terasa. Maka orang yang dapat nikmat kubur, ketika nanti ditiup trompet yang kedua, mereka dibangkitkan, mereka bilang, saya sedang enak tidur kok dibangunkan, ada apa? Jadi macam tidur pulas enak. Orang yang capek lalu dapat tidur dengan senyaman-nyaman tidur, dan dia sudah tidur panjang tapi tak terasa bagi dia. Ternyata tidur ini sudah lama. Begitu dibangunkan, kok bangunkan saya? Dia bukan orang takut, bukan orang sedih, bukan orang sesar. Begitulah orang beriman nanti. Bapak Ibu mau macam tu? Ingin? Syaratnya di dunia mesti beriman dan amal saleh. Kita ini berjumpa di Masjid Thayyibah ini karena iman dan amal saleh itu. Dan kita berjumpa dalam berbagai hal kebaikan-kebaikan, iman dan amal saleh itu. Maka sepanjang hidup Bapak Ibu usahakan, selagi bisa berbuat dengan badan, selagi bisa berbuat dengan pikiran, selagi bisa berbuat dengan harta, selagi bisa berbuat dengan apa saja bisa kita buat untuk berbuat baik, buatlah. Kenapa? Ini akan terasa bagi orang di dunia, dia kerjanya berbuat baik. Berbuat baik itu jangan pandang kita baca Quran saja, kita puasa saja, kita sedekah saja. Banyak berbuat baik itu. Menjaga perasaan orang tua buat baik juga. Baik kepada pasangan, baik istri kepada suami, suami kepada istri, buat baik juga. Pendidikan yang baik pada anak, berbuat baik juga. Menjaga hak-hak tetangga, berbuat baik juga. Bersabar dengan kelakuan orang-orang yang mungkin dia preman, mungkin orang-orang yang tak berpendidikan, berbuat baik juga. Termasuk di jalanan tak buang sampah sembarangan, berbuat baik juga. Tak sembarang membuang sampah di parit, di selokan. Sebab kita ini bukan baru satu di antara masalah kita. Asal sudah hujan, menjadi kota berkuah, jalan itu penuh oleh air, sehingga mobil-mobil yang agak rendah ketika ada lubang tutup air, pum, kadang-kadang yang rusak parah, ada yang bisa lewat lagi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk dengan sampah. Kadang-kadang aman di perumahan dan sekitar kita, tapi perumahan orang terancam. Kenapa? Dibuangnya di jalan dekat perumahan orang, dibuangnya dekat tempat yang dianggap kosong, bisa dionggokkan sampah di situ. Jangan begitu. Orang susah gara-gara kita memang aman gara-gara sampah kita ada pindah tempat orang. Jangan begitu. Takutnya di akhirat Allah tanya, kita tak bisa jawab. Di kubur malaikat tanya, kita tak bisa jawab. Maka berusahalah dari sekarang, kalau berbuat saat di kubur, saat nanti di akhirat, kalau ditanya kita bisa jawab. Nah, itu yang penting. Sehingga termasuk siapapun yang ada bersama kita, murid kita, asisten kita, anak buah kita, pegawai kita, anak kita, pasang kita, tunaikan hak-hak mereka secara adil dari sekarang. Kenapa? Takutnya di akhirat nanti mereka nuntut, takutnya malaikat nanya, kita tak bisa jawab. Susah nanti karena hal-hal yang nampaknya sepele. Jadi dari sekarang perhatikan, setiap kita ini ada hak. Keluarga kita, pasangan kita, semua orang sekitar kita ada haknya. Orang mungkin di dunia mereka tak bisa menuntut, mungkin dia segan, mungkin dia takut, mungkin ada kekuatan yang bisa menundukkan. Tapi di akhirat tak ada yang kuat, tak ada yang lemah.
semuanya sama, semuanya bisa menuntut, semuanya bisa menunjukkan hak dia dan menuntut sesuai dengan hak dia. Itu yang perlu kita pahami dengan baik hidup di dunia ini. Hidup dunia sebentar, tapi di akhirat panjang, dan tak bisa kita menghitung panjangnya berapa lama. Kita lanjut, bagaimana orang yang tak beriman? Wa in kanal mayyitu kafiran, kalau orang yang meninggal itu kafir, atau munafiqan, atau dia orang munafik, yadhashu wa la yadri ma yaqulu fil jawab, dia kaget begitu nampak malaikat. Ini siapa? Kalau beberapa anak-anak kita, ini giant apa ini gitu, ini Hulk, ini monster apa? Dia kaget, siapa yang datang ini? Mau ngapain dia? Ada apa dia? Dan dia tak bisa menjawab pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Dia tak bisa menjawab. Siapa nabimu? Tak bisa menjawab. Apa agamamu dulu? Tak bisa menjawab. Kalau orang itu kafir atau munafik. Sikit. Fayu'adzabanihi, lalu dua malaikat tadi mengazab mereka. Hina idzin asyaddal azab, dengan azab yang berat. Fayakshifu an basarihi fayaftahu lahu baban min abwabi jahannam, sehingga ketika itu dibukakan, sehingga tampaklah oleh mata mereka neraka jahannam dan azab dari neraka jahannam. Macam tadi AC tadi, kalau di luar panas, lalu kita buka, panas tadi masuk pula ke dalam ni. Begitu juga ketika neraka tadi dibukakan pintu dia, sehingga terasalah panas dari neraka kepada mayat yang ada di dalam alam barzakh tadi, sehingga baunya terasa, panasnya terasa, gelapnya terasa, dan disempitkan kubur dia. Orang dapat nikmat kubur, kuburnya lapang, kuburnya harum, kuburnya terang, kuburnya sejuk. Tapi orang kalau dia tak dapat nikmat kubur, dapat azab kubur, kuburnya gelap, sempit, panas, bau. Kita tinggal pilih, mau pilih yang dapat nikmat atau yang azab. Keduanya pasti kita alami. Bagaimana bentuknya kita tak bisa mendetailkan karena tak ada dalil menceritakan detailnya begitu. Tapi yang menjadi keyakinan kita adalah dapat satu di antara dua tadi, nikmat atau azab. Wa tanawwa'a lahu abwabul anwa'ul azab wal alam wa yaqulani lahu hadza jazaa'un, hadza jazaa'u man kafara bi maulahu wa atba'a nafsahu wa hawah. Lalu diberikan berbagai bentuk azab kepada orang munafik, orang kafir tadi. Lalu kata malaikat tadi, inilah balasan terhadap orang-orang ketika di dunia dia tidak taat, tidak ikut kepada Tuhannya, dan dia mengikuti hawa nafsu dia mengikuti keinginan dirinya, dia mengikuti segala hal yang menjadi hajat-hajat yang menjadi hajat manusia dia secara pribadi. Jadi orang-orang yang di dunia dia sibuk dengan pujian orang, yang sibuk dengan harta orang, yang sibuk dengan berbagai hal yang sifatnya tak memuaskan di akhirat, saat di alam barzakh nanti dia akan susah. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, Islam tak melarang kita kaya, silakan kaya, tapi tunaikan hak dari harta. Islam tak melarang kita berilmu hebat, silakan berilmu sehebat apapun, tapi tunaikan ilmu dengan haknya. Jadi tak ada masalah, mau jadi pakar apapun, mau jadi pakar ilmu fikih, pakar ilmu akidah, pakar ilmu tentang nuklir, pakar tentang biologi, apa saja silahkan. Tapi tunaikan hak ilmu tadi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan manfaat untuk peradaban, mendatangkan manfaat untuk manusia, mendatangkan manfaat untuk hidup kita ini, bukan untuk merusak, bukan mengganggu. Jadi silakan, mau jadi dokter sehebat apapun, mau jadi ahli teknik sehebat apapun, silahkan. Tapi jadikan ini sebagai sarana kita mampu berbuat sehebat amal saleh yang bisa kita buat untuk umat. Mohon maaf, di kita ini kadang-kadang ada yang salah persepsi dalam perlakukan orang pakar. Kalau dia pakar elektro, pakar listrik, pakar nuklir, pakar ilmu medis segala macam, itu kadang dihambung setinggi-tingginya, diberi penghargaan setingginya, digelar setinggi-tingginya, dibuatkan konferensi sampai ke luar negeri segala macam, dan gajinya tinggi. Tapi ketika sudah disebut guru fikih, guru Al-Quran, guru akidah, guru hadis, itu kadang dipandang sebelah mata, sehingga termasuk melayani, menggaji,
mengurus dan berbagai hal dalam cara pandang mereka itu rendah. Padahal mereka ini sama-sama orang yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita kaji sebenarnya, orang-orang yang mengajarkan agama ini jauh lebih banyak manfaat bagi kita dibanding yang lain. Betul? Maka kalau bisa guru-guru Quran, guru-guru menjelaskan Quran, kita muliakan. Itulah satu di antara sebabnya kami di pesantren Nurul Azhar, guru itu kami buatkan rumah bagus. Sehingga ketika orang datang ke sana, banyak yang mengatakan kami belum pernah ke pesantren rumah gurunya sebagus ini. Karena tipe sekelas dengan 70 plus. Dan fasilitas kita lengkapi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini singkat, di akhirat panjang. Dan di akhirat nanti yang sangat perlu itu adalah agama, iman dan amal soleh. Dua itu yang perlu. Selain itu hanya sampai di dunia saja, tak akan kita bawa. Tak akan kita bawa sampai akhirat kita. Punya mobil banyak kah, punya anak banyak kah, punya uang banyak, punya kantor banyak, punya tanah banyak, tidak akan kita bawa. Yang kita bawa iman dan amal saleh. Saya kira itu. Sudah berapa menit lagi waktu Isya? Masih ada 2 menit lagi. Saya bahas sekali. Idza akala sab'u insanan wa sara fi batnihi aw waqa fil bahri fa akalahu al asmak fa hal yus'alu aw yu'adzabu aw yun'am. Ada pertanyaan, kalau seandainya nanti ada orang itu dia matinya karena kecelakaan sehingga fisiknya tak jelas lagi, atau masuk dalam perut ikan, masuk dalam laut dimakan oleh ikan-ikan, atau dia ini dimakan oleh binatang buas. Kira-kira nanti di akhirat atau di alam barzakh, apakah dia ditanya sama seperti yang lain? Paham ya? Kalau tadi kan bayangan orang, seandainya dia badannya utuh, kan bisa ditanya dan bisa diazab. Kalau ini badannya mungkin tak jelas secara fisik nampak oleh kita, masuk kubur ditanya oleh malaikat dan akan diazab juga atau tidak? Apa aja? Naam. Kullu man mata yus'alu thumma yu'adzabu aw yun'am. Semua yang mati dia akan ditanya, dia akan diberi azab atau diberi nikmat. Semuanya. Tak pandang bagaimana cara mati dia. Cara mati itu coba cara proses bagaimana orang tadi meninggal. Tapi bagaimana Allah nanti memberikan nikmat dan azab kubur, itu ada cerita yang lain lagi. Jadi poin penting, jangan anggap saya biar tak ditanya di kubur nanti, saya pergi ke pinggir hutan biar saya dimakan oleh harimau, atau biar saya naik kapal lalu saya meloncat dalam laut biar dimakan oleh ikan hiu sehingga saya tak tanya oleh malaikat. Tidak. Setiap yang mati akan ditanya, lalu diberi nikmat atau diberi azab. Satu di antara dua. Wala farqa baina man dufina fil qabri. Tak ada bedanya antara orang yang dikuburkan dalam kubur dengan fisik yang utuh, aw sara fi batni sab'i aw fi qa'ril bahri, fallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimin khabir. Allah bisa saja mengazab orang, bisa saja memberi nikmatnya dengan berbagai keadaan. Baik orang tadi mati ditelan oleh perut ikan, dimakan binatang berbuas, atau dengan keadaan-keadaan yang lain. Kenapa? Allah atas segala sesuatu maha berkuasa dan maha tahu terhadap apapun yang terjadi pada makhluknya dan bagaimana cara memberi nikmat dan azab kepada makhluknya. Poinnya adalah Bapak Ibu, bagaimanapun cara orang mati, dia akan dapat satu di antara dua nikmat atau azab kubur. Sebelumnya ditanya oleh dua malaikat. Tak akan terlepas bagaimanapun cara matinya, dimanapun matinya, di Indonesia, luar Indonesia, di udara, di laut, di darat, semuanya akan ditanya. Lalu setelah itu dapat nikmat atau azab kubur. Ini mesti menjadi keyakinan setiap muslim. Itu sebabnya Nabi sering menghubungkan perbuatan kita. Siapa saja orang beriman dengan hari akhir, beriman dengan Allah, dia akan berbuat yang benar. Kenapa? Orang kalau tahu ini, dia tak akan sembarang berbuat. Apakah buat dosa, bercakap yang tak benar, bersilat lidah, berbohong, dan berbagai hal yang tak benar menurut
agama. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Ada dua kajian kita.